Halo teman-teman, jadi di sini aku mau mempraktekkan gimana sih caranya kita ngambil data atau nge-scraping data dari website ke bentuk outputnya itu CSV file. Nah, di sini aku bakal ambil websitenya Wikipedia, daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa. Dan ini tabel yang bakal aku ambil datanya. Sebenarnya ada banyak cara buat ambil data ini. Bisa kita copy paste satu per satu, tapi itu membutuhkan waktu yang lama, ataupun ada beberapa cara simple lainnya yang bisa kita gunakan. Tapi di sini aku mau mempraktekannya menggunakan Python. Jadi nanti outputnya itu berupa CSV file dan kita akan code di Python. Oke, kita langsung aja. Di sini aku pakai Jupyter Notebook. Kita rename dulu. Di sini aku namain dengan Wikipedia Web. Oke, jadi sekarang kita bakal menggunakan 3 library, yaitu Beautiful Soup, Request, dan Pandas. Oke, nah terus setelahnya kita bikin dulu URL-nya, kita definisikan dulu dengan URL Wikipedia yang akan kita ambil tadi datanya. Nah, kita copy paste dan kita simpan dengan nama URL. Setelah itu kita gunakan request untuk membaca URL tersebut, untuk meminta akses dan untuk membaca URL tersebut. Kemudian untuk mengetahui apakah kita berhasil untuk akses ataupun untuk mengakses URL tersebut, nah kita print respon. Kalau outputnya 200 itu artinya kita berhasil. Kalau misalnya outputnya 403 itu artinya ada sesuatu sehingga kita tidak bisa akses URL tersebut. Itu ada banyak alasan mengapa kita tidak bisa akses. Kita akan menggunakan library Beautiful Soup untuk membaca kode HTML pada website Wikipedia tersebut. Jadi kita code seperti ini. Kemudian kita print dan outputnya, ini ada kesalahan sedikit. Outputnya akan seperti ini. Ini merupakan kode HTML di website Wikipedia. Kalau kita balik lagi ke Wikipedia website yang tadi dan kita inspect elemennya, itu akan sama. Akan muncul juga code-nya seperti ini. Jadi code inilah yang tadi kita print pada Python menggunakan Beautiful Soup. Karena kode HTML ini sangat banyak dan kita hanya butuh tabelan saja, jadi kita cari yang mana sih kode yang merepresentasikan tabelnya saja. Nah, ini kita cari dan ternyata bagian inilah, kode inilah yang membangun tabel tersebut. Jadi ini yang akan kita gunakan, bagian tabel ini. Jadi pada bagian tabel yang akan kita gunakan dan namanya itu Wikitable Sort Table. Setelah itu kita akan kembali ke Jupyter dan kita akan mencari semua tabelnya, mencari tabel yang bersangkutan. Nah, ini kita menggunakan find soup find table dan ini outputnya. Jadi kode inilah yang membangun tabel Wikipedia tersebut, tabel yang tadi akan kita gunakan. Ini sepanjang ini terdiri dari semua value dan judul kolomnya. Kalau kita mau cari semua tabel, kita menggunakan find all, karena ternyata di website tersebut tidak hanya satu tabel saja, tapi ada banyak tabel. Nah, tapi karena kita akan menggunakan tabel pertama, jadi bisa saja kita menggunakan find saja tanpa find all. Seperti ini kodenya.
Ini ada film kodrat, sekian jumlah penontonnya, Magma Entertainment. Ya, ini merupakan value-nya dari tabel tersebut. Nah, kita namain dulu ini dengan variable table. Kita simpan dengan variable table. Dan biar kalau misalnya tabelnya banyak, kita harus menggunakan kelas. Dan ini nama kelasnya itu wikitable sortable gitu. Tapi kebetulan karena ini merupakan tabel pertama, jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak pakai kelas gitu. Tapi nantinya kalau ada banyak tabel, kita harus menggunakan kelas. Jadi tahu kelas itu menandakan tabel mana yang akan kita ambil. Setelah itu kita print lagi, kita make sure. Oke. Kalau kita lihat di sini itu ada judul dan ada value-nya atau setiap barisnya. Nah, judulnya itu kodenya itu kalau kita perhatiin itu pakai TH. Ya, ini TH, awalnya TH, akhirnya TH, dan value-nya itu pakai TD. Nah, jadi ada perbedaan kalau kolom judulnya itu TH dan value-nya itu TD. Nah, sekarang kita akan mengambil kolom judulnya terlebih dahulu, judul kolomnya terlebih dahulu. Nah, maka kita akan mengambil dengan kode yang tadi, yang TH. Dengan kode TH yang ini. Oke, kita namain dulu table title. Nah, ini sebenarnya sama aja kodenya kayak sebelumnya. Kita akan mencari dengan menggunakan find. Tapi karena sebelumnya sudah disimpan dengan variable table, jadi kita pakainya bukan sub lagi, tapi table. Oke, ini kita copy aja karena sama. Kita tinggal ganti aja subnya dengan tabel. Karena sebelumnya kita sudah simpan dengan variabel tabel. Nah, kita akan mencari bukan tabel lagi, tapi kita mencari kodenya itu tadi TH untuk kolom judul. Jadi tabelnya kita ganti dengan TH. Nah, berhubung kita akan mengambil semua judul kolomnya, kita pakai find all. Kita print dan hasilnya akan seperti ini. Ini jadi ada nomor, judul film, penonton, produksi, tahun, dan sutradara untuk judul kolomnya. Kalau dilihat outputnya ini berupa list yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kita sekarang akan men-split dan menghilangkan kode-kode lainnya yang tidak kita butuhkan. Nah, seperti TH dan lain-lainnya akan kita hilangkan karena kita akan hanya butuh nama judulnya saja. Oke, nah sekarang kita buat variabel dengan nama split table title. Nah, ini kita akan men-splitnya dan akan menghilangkan kode-kode yang tidak kita butuhkan. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan strip. Nah, strip ini fungsinya untuk menghilangkan dan menyempurnakan kode-kode yang tidak dibutuhkan. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Ini sudah dalam bentuk yang kita butuhkan, dan sekarang kita akan buat list ini menjadi nama data frame, nama judul data frame. Sehingga sebelumnya kita harus buat dulu data frame dengan nama df.
menggunakan library pandas pd data frame, kemudian columns-nya itu yaitu list ini, list split table title, seperti ini. Kita coba print. Nah, sudah muncul list ini sebagai kolom, nama kolom dari data frame df. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil setiap barisnya, setiap value dari tabel di Wikipedia, kita akan coba tambahkan ke data frame ini. Konsepnya begitu. Jadi kita tambahkan data frame ini untuk setiap baris pada tabel ini, tabel Wikipedia. Kalau tadi judul kolom itu namanya TH, nah kita lihat sekarang kalau setiap row itu ternyata ada kodenya itu TR yang ini. Nah, jadi setiap row akan mempunyai kode TR-nya masing-masing. Dan mohon maaf kalau ada istilah dari HTML yang saya keliru karena saya belum mendalami dari kode HTML ini. Nah, bisa dilihat beda kode TR maka beda pula row-nya. Nah, sehingga sekarang kita akan coba untuk menggunakan fungsi find lagi dengan kode TR-nya. Oke, nah kita gunakan variabel yaitu table row, kita ganti dengan TR. Oke, kita coba lihat. Output yang akan muncul itu seperti ini. Nah, jadi TR ini mewakili setiap barisnya termasuk dengan judulnya. Nama judulnya juga termasuk dalam TR ini. Seperti ini. Sangat panjang. Oke, selanjutnya kalau kita lihat setiap barisnya, setiap kolomnya itu akan ada kode TD. Seperti ini. Di MD picture kodenya diawali dengan TD, diakhiri dengan TD. Ini pun sama. Dan begitu pun semuanya. Ini mewakili setiap elemennya. Oke, nah sekarang kita akan sama seperti sebelumnya. Kita akan split table row ini karena elemen pertamanya itu sudah kita gunakan yaitu nama judul, sehingga kita akan menggunakan elemen kedua maksudnya, mohon maaf, hingga terakhir. Nah, indeks untuk di Python-nya 1 hingga terakhir. Seperti itu. Kita split datanya. Oke, kita akan coba menggunakan looping untuk menghilangkan kode-kode yang tidak kita butuhkan pada setiap elemennya dalam list tersebut menggunakan kode berikut. Setiap list akan diberi nama individual row data. Oke, coba kita print. Hasilnya akan seperti ini. Jadi setiap row akan memiliki listnya masing-masing. Sudah tidak bergabung lagi. Jadinya seperti ini. Oke, nah namun hasil ini tidak menyimpan data-data ini. Jadi individual row data ini hanya sebagai variabel saja, jadi hanya menyimpan data terakhir saja atau list terakhir saja. Jadi kalau kita print di luar looping ini, yang akan output yang akan keluar adalah hanya
list terakhirnya saja. Gimana kalau kita pengen menyimpan semua data ini sehingga nantinya kalau kita panggil data ini akan muncul semuanya. Nah, caranya itu dengan menyimpannya di data frame yang telah kita buat sebelumnya. Oke, nah ini kita akan coba tambahkan data-data ini ke dalam data frame yang telah kita buat sebelumnya. Nah, length ini untuk length ini panjang data frame-nya. Jadi kita akan menyimpan setiap barisnya di panjang data frame-nya, atau kita buat di paling terakhir row-nya gitu. Nah, dengan kode ini maka data-data ini akan tersimpan di data frame DF. Coba kita print DF-nya. Oke, ternyata ada yang error. Errornya itu cannot set a row with mismatch columns. Nah, berarti ini tuh ada list yang nggak pas dengan data frame-nya. Panjang listnya itu tidak sama dengan panjang kolom, banyaknya kolom di data frame-nya. Nah, ini ada list yang seperti itu, tapi kita akan coba untuk tidak menghiraukan dulu error ini. Kita akan tetap meloopingnya meskipun ada error seperti itu. Jadi kita akan buat kode supaya meskipun ada error tetap dilanjutkan gitu. Jadi error ini akan kita simpan dulu, tidak akan dieksekusi seperti itu. Oke, jadi kita akan gunakan try untuk membuat perintah. Jika ada error maka tetap dilanjutkan. Oke, seperti ini. Oke, mohon maaf, sepertinya ada kesalahan. Seharusnya for terlebih dahulu baru try-nya. Oke, seperti ini. Except kalau ada error, kita akan continue atau lanjutkan dan kita print. Errornya itu di mana sih? Dengan printnya itu teksnya error in number. Nah, numbernya itu di elemen pertama listnya. Nah, ternyata errornya itu ada di number 111, 117, dan 118. Oke, kita sekarang akan lihat kira-kira di number ini tuh ada apa sih, kenapa jadinya error. Nah, terbukti tidak ada ya, yang 3 row tadi tidak ada di data frame, tidak dimasukkan ke data frame karena kita continue, artinya kita skip yang errornya seperti itu. Oke, di sini kita lihat number error tadi itu di 111. Nah, kalau kita lihat di 111 itu ternyata ada kolom yang menyatu dengan baris di atasnya, yaitu di bagian produksi. Di bagian produksi ini ternyata film Lewis Band dan baris di atasnya itu mempunyai produksi yang sama, yaitu Starvation Plus. Sehingga Starvation Plus ini akan ikut ke bagian baris ke 110, bukan ke 111. Nah, ini yang menjadikan masalahnya di sini. Dan kalau kita lihat kembali di baris 117 pun seperti itu, 118 pun seperti itu. Nah, sekarang kita akan jadi jalan satu-satunya itu atau enggak alternatifnya itu kita harus input manual.
Kalau ada mungkin teman-teman yang tahu cara cepatnya boleh kasih tahu. Kalau di sini saya menggunakan input manual saja. Karena mungkin ini yang saat ini saya pikir cara yang paling efektif. Karena hanya dikit juga, cuman 3 row saja. Oke, nah jadi kita input manual seperti ini. Oke, for new row in number 111, 117, dan number 118. Ini kita akan taruh 3 row ini di baris paling akhir data frame-nya. Nah, kalau kita lihat maka akan seperti ini di baris paling terakhir. Nah, ada 111, 117, dan 118 seperti ini. Tapi kita menginginkan barisnya itu tersort by produksi dari maksudnya dari jumlah penonton, dari penonton yang paling terbanyak hingga penonton paling sedikit. Nah, ini belum tersusun karena kita menambahkan 3 kolom yang error tadi di bagian bawahnya. Nah, jadi sekarang kita harus sort by terlebih dahulu menggunakan sort values, by-nya by penonton karena kita akan sort by kolom penonton. Karena kita pengen dari yang terbesar hingga terkecil, maka ascendingnya itu harus false karena kita ingin descending. Seperti itu. Kita lihat. Nah, sudah. Tersusun seperti ini. Sekarang kita akan save, akan simpan data frame ini ke CSV dengan df to CSV. Oke, kita tuliskan di mana kita akan menyimpan filenya. Kalau saya di dokumen, kemudian saya akan beri nama, beri judul filenya itu film Indonesia terlaris. Oke. Indeksnya kita false. Kita buat false. Sudah. Dan kita lihat berhasil. Kemudian setelah ini kita lihat di file kita apakah sudah benar atau belum. Oke. Nah, ternyata sudah benar. Kita lihat ke bawah, kita cek lagi apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ternyata di sini ada 2 kali pengulangan baris. Jadi setiap film ada 2 kali pengulangan baris. Kemungkinan besar ini terjadi karena kita ada 2 kali run kode seperti itu. Oke, saya akan betulkan terlebih dahulu. Oke, setelah saya lihat ternyata benar, ada kekeliruan, dan ketika saya run ulang, hasilnya persis sesuai dengan yang kita inginkan. Hanya 1 kali pengulangan, sudah tersusun dengan dari penonton terbanyak hingga paling sedikit penontonnya. Seperti itu. Seperti ini, semua barisan sudah ada di tabel ini. Mungkin sekian yang saya bisa praktekkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada kekeliruan dalam pengerjaan proyek ini atau ada cara lain yang lebih efektif yang teman-teman tahu, boleh kasih tahu saya. Kita sharing bareng. Dan terima kasih semuanya.